Tujuan teks anekdot. 1. Mengidentifikasi struktur dan ciri bahasa teks anekdot. 2. Menganalisis contoh anekdot standing up, poster, dan karikatur. 3. Menyusun teks anekdot standing up secara lisan. 4. Membuat poster anekdot kreatif yang berisi pesan moral. 5. Membuat poster anekdot kreatif yang berisi pesan moral. Anekdot adalah cerita singkat yang lucu, mengesankan, dan seringkali mengandung kritik atau sindiran terhadap fenomena sosial, politik, atau lingkungan. Cerita ini biasanya didasarkan pada kejadian nyata, meskipun bisa juga berupa rekaan yang disajikan dengan gaya bahasa yang menarik, cerdas, dan menghibur. Tujuan: menghibur pembaca, menyampaikan kritik secara halus dan tidak menimbulkan konflik, memberikan pesan moral atau pengetahuan baru kepada pembaca. Bentuk anekdot 1, standing up, yaitu anekdot secara lisan dengan sikap percaya diri. 2, karikatur anekdot, yaitu gambar lucu sebagai sindiran. 3, poster anekdot, yaitu kombinasi teks tambah visual menarik. Struktur teks anekdot. 1. Orientasi, bagian pembuka yang memperkenalkan tokoh, latar, alur atau situasi yang sedang terjadi. 2. Komplikasi, bagian inti, yaitu munculnya masalah kejadian lucu atau peristiwa tak terduga. 3. Evaluasi, bagian penutup yang biasanya berisi tanggapan sindiran atau pesan. Ciri kebahasaan. 1. Penggunaan kalimat. Kalimat retoris. Kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban digunakan untuk memberikan kritik atau penekanan. Kalimat imperatif. Kalimat perintah atau larangan. Bahasa informal. Menggunakan bahasa sehari-hari agar lebih akrab dengan pembaca. Kosakata dan frasakata kerja material. Menggambarkan aktivitas atau perbuatan yang nyata dan membantu menjelaskan kronologi peristiwa. Majas. Menggunakan majas sindiran ironi, sinisme, sarkasme, dan majas kiasan metafora untuk menyampaikan kritik secara halus. Konjungsi atau kata penghubung menghubungkan peristiwa berdasarkan urutan waktu, misalnya, kemudian, lalu. Nah, tapi gue tahu satu orang yang di bawah terang tuh lucu banget. Yaitu penampil selanjutnya. Langsung tepuk tangan saja untuk Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat Unpad. Saya tahu nih pasti dari Unpad. Bolen Kartika nih baunya. Oke, dan tepuk tangan juga buat Indonesia yang sudah mengumpulkan sementara emas terbanyak. Dan saya senang sekali Indonesia bisa mengumpulkan emas di SEA Games. Karena apa? Hanya dari SEA Games kita bisa punya banyak emas. Di Freeport Irian kita sudah tidak kebagian emas. Ya, kekayaan alam Indonesia sudah habis. Akhirnya apa yang dilakukan masyarakat Indonesia? Mereka mengeksplorasi kekayaan alam gaib, pocong, kuntilanak. Ya, main film semuanya, ya kan? Yang paling banyak mengumpulkan yang pertama kemarin dayung. Weh, dayung Indonesia sip nomor 1. Karena apa? Memang karena apa? Hanya di Indonesia yang kita bisa sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Kemudian karate ya, karate.
Karatekanya mau berangkat naik sepeda dulu. Karate, ya, karate mengumpulkan emas terbanyak juga ya. Karena apa? Negara lain biasanya pakai dan 1, dan 2, dan 3. Indonesia dan kawan-kawannya. Ya, akhirnya menang. Tapi saya tidak akan membahas mengenai olahraga malam hari ini. Saya akan membahas tentang pencuri uang negara alias koruptor. Korban-korban pikiran kotor. Kenapa? Kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Ya, kalau Pak Wisben timbul pertanyaan, saya timbul jawabannya. Karena apa? Hukum di Indonesia ini lemah, lain dengan hukum-hukum negara lain. Di Arab, pencuri sendal dipotong tangannya. Di Indonesia, pencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Di Cina, koruptor digantung kepalanya. Di Indonesia, koruptor digantung kasusnya. Dan lainnya, di Indonesia semua ilmu, kebanyakan ilmu kalau diterapkan di hukum Indonesia tidak akan cocok. Dokter mengatakan sakit itu disebabkan oleh virus. Tapi dalam hukum Indonesia hanya gara-gara dipanggil orang bisa tiba-tiba sakit. Pak, Bapak dipanggil KPK? Aduh. Pak, Bapak dipanggil polisi, Pak. Aduh. Maaf Pak, Bapak ini kan belum dipanggil. Dipanggil yang Maha Kuasa, goblok. Katanya Indonesia sudah menerapkan yang namanya katakan tidak pada korupsi. Iya. Banyak pejabat yang sudah menerapkan. Oh, Bapak korupsi? Oh, tentu tidak. Bapak korupsi? Oh, tidak. Bapak korupsi? You, kapan? Dan katanya di Indonesia tahanan koruptor bisa keluar masuk penjara. Itu berita bohong. Yang benar adalah dia masuk dulu baru keluar nggak balik-balik. Ya. Korupsi ternyata di Indonesia tidak hanya masalah uang dan barang. Di Indonesia saking parahnya, waktu juga dikorupsi. Contohnya, saya sebenarnya 6 menit karena saya korupsi ya saya tutup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gue mesti buru-buru banget nih. Apa gue lari aja ya? Tapi kalau gue lari ada barang gue yang jatuh dari kantong kayak duit gitu. Gimana? Ah, udahlah daripada gue telat. Lagian kan di dunia ini semua manusia jujur ya. Dan semuanya kaya dan gak butuh duit. Pasti kalau duit gue jatuh ada yang bakal ngebalikin. Oke deh, cus aja ah. Naik motor supaya kuping gue conge. Jadi kalau dipanggil-panggil orang gak bakal denger. Mas, duitnya mas. Aduh, gimana sih nih? Aduh, gimana ya? Taruh sini dulu aja kali ya. Ntar orangnya balik. Ya, nggak jadi. Untung belum gue catet. Ambil aja kali pak, biar gue ada kerjaan nih. Boring banget dah. Pak. Mas, tadi ini duit. Waduh, pak. Kenapa saya nggak dipanggil tadi? Loh ya, masnya tadi udah jauh naik motor. Lah, lagu lama. Gue tahu nih orang-orang kayak lu nih. Pas kepergok baru dah ngomong huruf vokalnya I semua. Padahal kalau lu jujur tuh ya, gue mau ngasih lu 10 kali lipat dari ini pak. Tapi jujur lu tuh nggak dari hati. Iya, gue tahu. Gue kan indranya ada 10 gua. Udah. Lu nggak lulus. Gak lulus apaan bang? Nggak lulus tes kejujuran. Loh, Maksudnya gua nggak lulus tes kejujuran. lu nggak lulus tes kejujuran. Loh, jadi tadi tuh tes kejujuran terus gua nggak lulus. Lu nggak lulus tes kejujuran. Bos, taruh lu bos. Lu dikirim siapa nih? Gua dikirim siapa? Gua dikirim oleh kemanusiaan dan keadilan. Enggak, bukan. Elu, yang nugasin elu tuh siapa? Yang nugasin gua? Ya udah jelas lah, perdamaian masyarakat. Bukan. Gini loh, gua kan kemarin ada yang
nyuruh nih ngecek si abang nih bakal jujur apa nilep nih ya kan. Nah terus yang nyuruh lu siapa nih? Si Kang Pemandu. Kok bisa bentrok tugas kita? Yang nyuruh gua siapa tuh nggak penting bang. Ini bukan soal duit lagi, tapi soal harga diri, kehormatan dan iman dan bakti kepada alam semesta dan jumlah view sih sebetulnya mah. Dia udah nggak lulus tes kejujuran. Dia ini enggak apaan? Enggak, dia jujur kok ini. Lu pikir lu sape? Sosokan nyatetin dosa orang. Kompetensi lu tuh ada enggak? Kewenangan lu ada enggak? Gua dibikin buat ini, tes kejujuran itu udah tugas gua, Bang. Semua penonton gua juga tahu, nggak perlu joki gua. Tapi gua dibikin emang buat ini, Followers lu berapa dah gua tanya? Pernah nggak lu bakti sosial coba? Suci dari dosa dan mulia kayak gua nggak? Makanya udah, itu kerjaan gua emang. Ngapain lu? Lain kalian jujur pak, untung gua nih hari baik. Kalau nggak udah gua gebukin lu. Viral lu pak, muka lu nggak ada yang gua blur. Dosa nginjak-nginjak harga diri orang tua. Dengan ini saya meminta maaf kepada semua pihak yang tersinggung atas kegaduhan video yang baru-baru ini timbul di TikTok. Dosa bohong. Gue meminta maaf karena sudah menyudutkan si bapak sebagai orang yang tidak jujur. Dosa bohong lagi. Saya tidak akan mengulangi perbuatan saya dan mencoba jadi pribadi yang lebih baik. Fatal banget.